Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Kusuma Wardani dengan NIM 140142041. Saya merupakan mahasiswa aktif semester 4 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang. Dalam pembelajarannya saya lakukan di kelas 3 SD, tema 2, subtema 1 pembelajaran 1, saya akan memeragakan video pembelajaran mengenai pembelajaran berbasis budaya dalam bentuk belajar dengan budaya. Sebagai tugas akhir, proyek UAS mata kuliah Pendidikan Multikultural di PGSD FIP UNES yang diampu oleh Bapak Novi Setiasto, SPD MPD. Pembelajaran berbasis budaya dalam bentuk belajar dengan budaya adalah pemanfaatan beragam bentuk perwujudan budaya sebagai cara, metode, atau media untuk mempelajari suatu materi atau pokok bahasan tertentu. Ayo, semuanya sudah siap pelajaran? Siap, Bu. Ya, Ibu mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi ini? Semuanya sehat? Sehat. Sehat, alhamdulillah. Semangat ya untuk belajar hari ini. Siap. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ada yang mau membantu Ibu untuk memimpin doa? Ayo, Dina atau Punti? Dina. Ya, silakan Dina. Baiklah, untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Selanjutnya Ibu absen terlebih dahulu ya. Hari ini siapa yang tidak hadir? Jono, Bu. Jono. Iya. Ya, Bu. Kemana Jono? Sakit. Tangannya sakit, Bu. Tapi belum ada suratnya, Bu. Oh, tidak ada surat izinnya. Iya, Bu. Nah, untuk selanjutnya kalau tidak hadir, kalian bisa mengirimkan surat izin ya. Iya, Bu. Baik, yang pertama, Kunti Farah Alina hadir. Nah, Dina Abdillah Hadir, Bu. Dewinta Arum Hadir. hadir. Yang terakhir, Meli Hadir, Bu. bentar. Agar lebih semangat, mari kita menyanyikan lagu wajib nasional. Kira-kira kita akan menyanyikan lagu apa ya? Ada yang tahu tidak? Apa, Bu? Ini apa, Bu? Ayo. Belum tahu, Bu. Belum tahu. Nah, sekarang kita akan menyanyikan lagu Halo Halo Bandung. Semuanya sudah hafal kan? Sudah, Bu. Nah, agar lebih semangat, mari kita berdiri. Yuk, berdiri Yuk, yuk. nah, Ibu pimpin jadi dirijennya ya. Kita nyanyi bersama-sama. Posisi siap semuanya. Mari Bung rebut kembali 1, 2. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari Bung rebut kembali. Nah, silakan duduk kembali. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 1 pembelajaran 1. Nah, nanti kita akan belajar bahasa Indonesia mengenai dongeng Nusantara. Kemudian kita juga akan belajar sifat-sifat dari pertukaran penjumlahan, dan juga yang terakhir kita akan memperagakan lagu daerah. Nah, ada yang masih ingat apa itu dongeng? Cerita ibu. Cerita ibu, terus cerita rakyat. Ayo, ada yang tahu lagi apa itu dongeng? Cerita daerah. Cerita daerah. Nah, cerita daerah itu bisa termasuk ke dalam dongeng. Nah, kali ini kita akan menyaksikan video dongeng Nusantara berjudul Malin Kundang. Kalian bisa menyimak ya. Nanti setelah menyimak video, Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan. Jadi kalian harus memperhatikan dengan betul. Ibu mulai ya. Legenda Malin Kundang, timur agak nakal, Malin termasuk anak yang gila. Gemar mata ikan. Sejak kecil, ia
ia kerap membantu ibunya mencari ikan sebagai makanan sehari-hari. Lihat tuh, aku mendapatkan ikan yang besar ini. Wah hebat, nanti ibu masakan tumis ikan kesukaanmu. Seiring berjalannya waktu, Malin kecil tumbuh menjadi seorang pemuda yang gagah. Ia merasa kasihan terhadap ibunya yang terus bekerja membantu keluar sendirian. Ia bertekad untuk merantau demi membantu ibunya. Malin, apakah kamu yakin tidak merantau, nak? Iya Bu, doakan saja aku berhasil supaya bisa membantu Ibu. Bersama nakoda kapal yang baik, Malin pun mulai berlayar untuk merantau. Sang ibu pun akhirnya merelakan kepergian anak semata layangnya itu. Hei Malin, ayo kita berangkat sekarang. Ibu, Pak Nakoda telah memanggilku. Aku berangkat dulu Ibu. Ah, iya nak, jaga dirimu baik-baik ya. Sampai jumpa lagi Ibu. Sampai jumpa Malinku. Kapal yang mengangkut Malin pun mulai menjauh, meninggalkan ibu Malin yang kini tinggal sendiri. Sepeninggal Malin pergi merantau, tinggallah sang ibu seorang diri di bumi yang real. Hampir setiap hari, ia memandang laut, memikirkan nasib si Malin yang tak kunjung memberi kabar. Malin, bagaimana kabarmu nak? Ya Tuhan, lindungilah anakku. Semoga dia selalu sehat. Waktu pun berjalan, ibu Malin kian menunggu ia masih hidup seorang diri. Malin juga tidak pernah memberi kabar akan kepulangannya, hingga suatu ketika sang ibu pulang dari pasar. Ah, ikan yang segar ya Pak? Tentu saja Ibu, ayo silakan dibeli. Ikan segar panen segar. Ah, ikan segar. Dulu Malin suka sekali makan tumis ikan buatanku. Aku sangat rindu dia. Dalam perjalanannya pulang dari pasar, sang ibu melihat nakoda yang dulu membawa Malin. Hah? Itu kan Pak Nakoda. Pak Nakoda. Oh, ibunya Malin rupanya. Bagaimana kabar anakku, Pak? Sang nakoda pun menceritakan semuanya tentang Malin kepada ibunya. Malin kini telah berhasil Bu. Dia kini menjadi seorang saudagar yang kaya. Ia juga telah memiliki seorang istri. Aku dengar ia akan berlabuh ke sini esok hari. Oh, benarkah itu? Malin, oh Malin. Ibunya terlihat sangat bahagia mendengar berita dari nakoda tersebut. Malamnya, sang ibu segera ke dapur untuk memasak. Seolah tidak dianggap demi menyambut kedatangan Malin. Akan masakan tumis ikan kesukaan Malin. Buatkan yang banyak untuk istrinya juga. Akhirnya, sang fajar pun menyingsing. Hari di mana Malin akan tiba di kampung halamannya. Sang ibu bergegas berlari menuju pantai. Malin. Ah, untung masih sempat. Sesampainya di tepian pantai, beberapa orang telah berkumpul menyambut kapal Malin. Kapal Malin terlihat besar dan megah. Ibunya terharu melihat kedatangan kapal tersebut. Ia sudah tidak sabar melihat anaknya yang telah lama pergi tersebut. Malin pun akhirnya menginjakkan kakinya lagi di tanah kelahirannya. Ia dan istrinya yang cantik terlihat turun dari kapalnya yang mewah. Tiba-tiba dari kejauhan sang ibu berteriak kencang. Malin anakku, kau sudah tumbuh dewasa rupanya. Hah? Sang istri Malin bertanya keheranan. Siapakah wanita tentang musuh itu suamiku? Dia bukan ibu bukan? Kamu bilang orang tuaku kaya raya? Ini dia bukan siapa-siapa. Bahkan aku tidak kenal dengannya. Tak disangka, mulai mendorong ibunya itu hingga jatuh tersungkur. Aduh, aku tak punya ibu sedemikian kamu. Tapi Malin, anakku. Sudah, istriku, ayo kita pulang. Rupanya kita telah berlabuh di pulau yang salah. Malin pun pergi, meninggalkan ibunya yang terus bergerak air mata. Sang ibu tidak menyangka, anaknya yang dulu dirawatnya berubah menjadi anak yang durhaka. Sang ibu seraya berdoa, memohon kepada Yang Kuasa. Ya Tuhan, apabila dia bukan anakku, aku akan memaafkan perbuatannya. Namun, apabila dia memang benar anakku, aku mohon keadilanmu. Seketika, langit yang begitu cerah berubah menjadi gelap gulita. Sepertinya Tuhan menjawab doa sang ibu. Hujan tanah yang dahsyat menghadap kapal Malin tunggal. Kapalnya mulai hancur akibat bersandar petir yang besar. Seluruh awak kapal terlihat panik hingga berhenti di sebuah pulau. Secara perlahan-lahan, kapalnya Malin pun terdampar di sebuah pulau tersebut. Ia terlihat begitu lusuh dan berdaya. Apa ini? Kenapa kalian membantu? Ia bersimpuh memohon ampun, namun terlambat. Maafkan anakku ini, Bu. Seketika, sekujur tubuh Malin berubah menjadi batu. Itu adalah hukuman yang harus diterimanya karena durhaka kepada ibu. Nah, bagaimana ceritanya? Menarik kan? Menarik, Bu. Nah, kita sudah menyimak video dongeng Nusantara Malin Kundang. Ayo, ada yang ingat tidak siapa saja tokoh-tokoh dalam cerita tersebut? Malin Kundang, Ibunya, istrinya, istri Malin Kundang, Bapak Nakoda. Bapak Nakoda, Kedua Ipa. Iya benar itu dan Ipa. Paksa. Nah, ada yang bisa menyimpulkan tidak pesan yang dapat kita ambil dari kisah Malin Kundang? Ya, Bu. Ya, Mei. Bahwa orang tua itu khususnya ibu harus kita hormati, jadi tidak boleh durhaka pada ibu kita sendiri karena surga itu ada di telapak kaki ibu.
Ya, betul ya, kita tidak boleh durhaka terhadap orang tua karena surga ada di telapak kaki orang tua. Apalagi kita tidak boleh seperti main kuda, tidak mengakui ibunya. Kalau kita sudah sukses, kita harus tetap menghormati dan menyayangi orang tua kita sekali. Nah, selanjutnya kemarin kan kita sudah belajar mengenai sifat penjumlahan matematika asosiatif atau pengelompokan. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai sifat pertukaran penjumlahan, yaitu komutatif. Di sini ada 2 tabung yang berisi sedotan yang berbeda warna. Nah, ada yang tahu tidak sifat komutatif penjumlahan itu apa? Belum tahu. Jadi sifat komutatif itu adalah pertukaran. Misalkan A ditambah B itu hasilnya sama dengan B ditambah dengan A. Misalkan saja ya, di dalam tabung ini diisi 4 sedotan berwarna merah. Kemudian tabung kecil kita isi dengan 3 sedotan berwarna kuning. Jika kita menghitung tabung pertama terlebih dahulu, coba kita hitung bersama ya. 1, 2, 3, 4. Kemudian menjumlahkan dengan tabung yang kedua. Setelah 4, 1, 5, 6, 7. hasilnya 7. Nah, hasilnya akan sama apabila kita menjumlahkan tabung kecil terlebih dahulu dan dilanjutkan pada tabung merah. Misalkan saja ya, coba ini dihitung. Siapa yang mau mencoba berhitung? Yuk hitung. Siapa dulu, Bu? Yang kuning kan merah dulu, Bu. Bisa kuning dulu. Ya, teman-teman hitung ya, teman-teman. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, tabung yang berisi sedotan warna kuning ini tadi berapa? 10. Nah, tabung yang berisi sedotan warna kuning ini tadi berapa? 10. 10. Kemudian tabung yang besar, Yang merah ya, Bu? ya, berisi sedotan merah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, Ibu minta tolong salah satu dari kalian untuk menuliskan hasilnya di kertas kosong itu. Ayo, siapa yang berani? Tadi tabung warna kuning berisi 10. 10 sedotan. Nah, kemudian tabung yang besar berisi 9 sedotan berwarna merah. 9. Nah, maka bagaimana? 10 ditambah 9 sama dengan 19. Nah, ya, hasilnya akan sama apabila Kita ditukarkan posisinya. Berarti 9 ditambah 10 sama dengan 19. Nah, semuanya sudah paham ya? Nah, sekarang Ibu akan memberikan soal. Nanti kalian kerjakan secara berkelompok. Nanti Dina berkelompok dengan Kunti dan Meli berkelompok dengan Dewi Tarul. Nih, jangan lupa ditulis nama kelompok. Nah, kalian tulis identitasnya kelompok 1 dan kelompok 2. Nama anggotanya kalian kerjakan. Ibu beri waktu 10 menit. Kalau sudah nanti bisa dikumpulkan. Ya, Bu. Berdiskusi ya, jangan dikerjakan sendiri. Sudah, Bu. Kelompok 2 sudah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Coba dikoreksi terlebih dahulu ya. Kalau sudah yakin bisa dikumpulkan. Kalau sudah yakin dengan jawabannya bisa dikumpulkan. Yakin? Sebentar.
kita sudah belajar Menghitung. Nah, sekarang kita akan bermain sambil belajar. Nah, ada yang tahu lagu daerah Cublak-Cublak Suang? Lupa. Belum tahu. Belum tahu. Ada yang tahu itu lagu daerah mana? Jawa Tengah. Jawa Tengah. Nah, tadi ada yang belum tahu ya apa itu lagu Cublak-Cublak Suang? Kita coba dengarkan terlebih dahulu ya. Cublak-cublak suang, suang menteng gelenteng. Pak untung berak-beres sopong buyung delek ake sir, sir pong delek potong sir, sir pong delek potong sir, sir pong delek potong. Cublak-cublak suang, suang menteng gelenteng. Mambu ketumpung butel, Pak untung berak-beres sopong buyung delek ake sir, sir pong delek potong sir, sir pong delek potong sir, sir pong delek potong. Cublak-cublak suang, suang menteng gelenteng. Mambu ketumpung butel, Pak untung berak-beres sopong buyung delek ake sir, sir pong delek potong sir, sir pong delek potong sir, sir pong delek potong. Nah, lagu Cublak-Cublak Suang ini adalah lagu yang menceritakan tentang tempat anting perhiasan wanita Jawa atau suang ini adalah seperti perhiasan anting-anting. Nah, pesan dari lagu Cublak-Cublak Suang ini adalah kita mencari harta di dunia ini. Di dunia ini kita tidak boleh menuruti hawa nafsu. Jadi kita harus mengikuti nurani yang bersih. Maka kita akan mudah mencari kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Nah, sekarang kita akan belajar bernyanyi Cublak-Cublak Suang ini sebagai lagu daerah budaya Indonesia sambil bermain. Nah, Cublak-Cublak Suang ini selain lagu, ia juga bisa menjadi permainan. Nah, cara mainnya nanti salah satu dari kalian akan menjadi si pencari harta atau si pencari suangnya itu. Bu. Nah, nanti yang lainnya itu menyembunyikan si suangnya itu dengan sambil bernyanyi Cublak-Cublak Suang. Nah, nanti ketika lagu selesai, nanti si penjaga yang mencari suang itu akan menebak suangnya itu siapa yang membawa. Nah, kalau dia salah menebak, maka dia akan menggantikan posisi menjadi si pencari suang. Kalau dia menjawabnya benar, maka yang memegang suangnya itu akan mendapatkan hukuman. Sekarang kalian coba mempipa terlebih dahulu siapa yang akan menjadi penjaganya. Biar adil kita mempipa. Ayo, berarti Kunti yang menjadi penjaga atau pencari suangnya. Nah, sambil menyanyikan lagu Cublak-Cublak Suang tadi ya, nanti si suangnya ini bergerak bergiliran. Nanti yang terakhir akan ditebak oleh si Kunti. Semuanya senyum ya nanti. Ya, Bu. Jadi semuanya harus tersenyum Ya. ya. Dan si Kunti kebingungan siapa yang membawa si suang. Nah, kita mulai ya. 1, 2, 3. Suang, suang eteng gelenteng. Ayo semuanya ikut nyanyi. Sapong guyun delek ake sir, sir pong delek kopong sir, sir pong delek kopong.
Ayo kira-kira apa ya yang akan dilakukan Kunti? Ada yang menyanyi lagu apa? Dangdut Bu. Lagu dangdut. Ayo lagu daerah apa yang Mbak Kunti hafal? Nah, ayo Mbak Kunti menyanyikan lagu Gundul-Gundul Pacul sambil menari, menggerakkan tubuh. Ayo berdiri. 1, 2, 3. Ayo sambil gerak. Gerak. Wah, Satu kali lagi ya. Ayo. Humpipa lagi. Siapa yang akan? Aku nggak ikut ya Bu. Kamu nggak usah ikut ya. Kamu nggak usah ikut Humpipa. Ayo yang lain. Pimpa alayung gambreng. Ayo. Keren ya. 1, 2, 3. Cubla suang ditinggal lenter. Mambu ketujuh kudet. Pak empore lare sopong guyu dele ake sit dong dele kawan sit dong dele kawan. Nah, berarti sekarang Dina yang harus menyanyikan lagu sambil menari. Lagu apa Dina? Pelangi-pelangi ya Bu. Ya, ayo, mari berdiri sambil bergerak. Pelangi. Yang lain boleh ikut bernyanyi. Merah kuning hijau di langit yang biru. Pelukis buku aku siapa gerangan. Pelangi ciptaan Tuhan. Yeay, tepuk tangan semuanya. Nah, luar biasa sekali ya anak-anak kelas 3. Sudah semangat pembelajaran pada hari ini. Nah, ada yang bisa menyimpulkan pada pagi hari ini kita sudah belajar apa saja? Iya, Dewi Arun. Dongeng Bu mengenai maling kundang. Jadi harus sayang sama ibu, sama orang tua. Lalu apa lagi? Bu, Ya, kita nanti. mempelajari sifat komutatif, yaitu pertukaran. Nah, yang terakhir tadi kita sudah bermain sambil belajar apa? Nyanyi lagu juga suang dan bermain juga suang. Nah, pintar sekali. Nah, karena kalian berdua sudah berani membantu ibu untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini ada hadiah untuk kalian. Nggak dapat Bu. Nah, untuk yang belum dapat, kalian besok bisa lebih semangat lagi ya. Bagi yang belum dapat hadiah dari ibu, Besok pasti ada hadiah berarti Bu. insya Allah. Dekat. Ya. Nah, untuk kegiatan di rumah, kalian coba cari satu lagu daerah, coba dihafalkan, dicari tahu maknanya, dan besok pertemuan selanjutnya kalian akan menyanyikannya di depan kelas. Nanti maju Bu sendiri-sendiri. Iya, betul. Jadi kegiatan kalian di rumah sebagai pekerjaan rumah adalah menghafalkan dan mencari tahu isi dari lagu daerah. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kalian harus maju. Baik Bu. Nah, alhamdulillah kegiatan kita sudah selesai. Karena kita tadi mulai dengan berdoa, alangkah lebih baiknya kita juga akhiri dengan Berdoa. Tadi siapa ya sudah membantu ibu berdoa? Saya. Dina. Nah, karena sudah Dina, ayo yang lainnya sekarang. Nah, ya Dewi Tarun, sekarang. Siap. Doa mulai. Selesai. Terima kasih Bu. Terima kasih kembali anak-anak. Tepuk tangan semuanya. Terima kasih ya sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan sangat baik. Mohon maaf kalau ibu ada salah-salah kata atau perbuatan. Kami juga ya Bu. Ya, sekian pembelajaran hari ini. Tetap semangat untuk pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh meninggalkan kelas ya dengan teratur. Bisa dimulai dari Dina. Silakan Dina. Baik Bu. Ini Bu. Ya. Kom. Ya, selamat istirahat. Ya, terima kasih. Kesimpulan terkait jenis pembelajaran berbasis budaya yang saya peragakan adalah pentingnya menanamkan budaya Nusantara
di era milenial ini sangat perlu untuk diperhatikan. Hal ini bukan tanpa alasan. Perkembangan teknologi di era globalisasi ini menekan pertumbuhan budaya asing yang mudah masuk ke Indonesia. Maka dari itu, perlulah kita mengajarkan budaya sejak dini agar budaya Nusantara tidak mudah luntur dan tergantikan oleh budaya asing. Jika tidak kita yang melestarikan budaya, maka siapa lagi? Sudah banyak kasus budaya Indonesia yang diklaim oleh negara lain karena kurang pedulinya kita terhadap budaya kita sendiri. Nah, pembelajaran yang saya lakukan ini menggunakan cara, metode, serta media yang saya manfaatkan untuk mempelajari materi-materi yang terdapat pada pembelajaran 1 kelas 3 SD tema 2 subtema 1, yaitu belajar mengenai dongeng pada MUPEL Bahasa Indonesia, lalu sifat pertukaran pada operasi penjumlahan pada MUPEL Matematika, dan juga memeragakan lagu Nusantara pada MUPEL SPDP. Alasan mengapa video pembelajaran yang saya lakukan ini termasuk dalam contoh penerapan belajar dengan budaya, karena sesuai dengan pengertian pembelajaran berbasis budaya dalam bentuk belajar dengan budaya, yaitu kita memanfaatkan perwujudan budaya sebagai cara, metode maupun media untuk mempelajari suatu pokok bahasan tertentu. Nah, di sini saya melakukan pembelajaran dengan memanfaatkan media belajar berupa lagu daerah, cublek-cublek suweng, dan juga media belajar sedotan dan tabung yang ada pada lingkungan sekitar dengan memanfaatkan barang-barang di sekitar kita. Nah, tak hanya itu, saya juga menggunakan video pembelajaran dongeng Nusantara Malin Kundang asli Indonesia, yaitu Sumatera Barat. Nah, tujuan dari penampilan video pembelajaran berupa dongeng Malin Kundang adalah agar siswa tahu bahwa kita mempunyai dongeng Nusantara yang sangat kental kaitannya dengan nilai-nilai budaya di Indonesia. Dan juga menggunakan metode atau cara dengan permainan tradisional atau lagu-lagu tradisional, yaitu permainan cublak-cublak suweng, untuk mempelajari materi-materi yang terdapat pada KD di pembelajaran kelas 3 tersebut. Nah, cara, metode, ataupun media tersebut kita manfaatkan untuk mencapai tujuan pembelajaran sesuai dengan target yang telah ditentukan. Nah, selanjutnya posisi budaya dalam pembelajaran yang telah saya lakukan adalah sebagai media yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian sebagai cara atau metode untuk mempelajari satu materi yang ada pada pembelajaran tersebut agar lebih mudah dan juga menyenangkan serta dapat menanamkan budaya sejak dini kepada anak-anak sekolah dasar. Dengan tujuan, selain kita dapat memahami materi tertentu pada pembelajaran tersebut dengan mudah dan menyenangkan, kita juga dapat melestarikan budaya agar tidak diakui oleh negara lain pula. Anak usia sekolah dasar adalah anak-anak yang sangat cocok untuk kegiatan menanamkan budaya sejak dini. Karena budaya yang kita miliki adalah warisan yang harus dijaga dan dilestarikan oleh semua warga Indonesia. Nah, sekian proyek video pembelajaran berbasis budaya dalam bentuk belajar dengan budaya yang telah saya peragakan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.